Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Iwan Ridwan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Agama Islam. Yang terhormat kepada teman-teman Pendidikan Kimia angkatan 2020 kelas B. Perkenalkan, nama saya Lendra Aji Syahputra, NIM 2282200042, jurusan Pendidikan Kimia kelas B. Mata kuliah Seminar Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Iwan Ridwan MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih, ikhtilaf, dan mazhab. Fikih secara bahasa artinya faham, sedangkan menurut istilah ialah mengerti dengan hukum-hukum syariah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ikhtilaf adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti perbedaan, perselisihan, dan pertukaran pendapat para ahli hukum Islam. Sedangkan mazhab adalah suatu metode manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian ahli hukum Islam. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit Ibnu Zuta Al-Taimi. Beliau berasal dari keturunan Persia. Lahir di Kufa, Irak tahun 80 Hijriah atau tahun 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Hasbi Asy-Syidik menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Hanafi, di antaranya 1. Kitabullah atau Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah SAW, yang ketiga ijma atau kesepakatan para mujtahid, yang keempat qiyas, istihsan, urf, dan fatwa sahabat. Yang kedua, Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abu Amar Ibnu Al-Haris. Beliau lahir di Madinah, Arab Saudi pada tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar. Imam Malik banyak mempelajari bidang-bidang ilmu, misalnya ilmu pengetahuan seperti hadis, al-rod, al-ahli ahwa fatwa dari para sahabat Nabi, dan ilmu fikih ahli ra'yu atau pikir. Di antara karya-karya Imam Malik adalah kitab Mutawatta, ditulis pada tahun 1444 Hijriah atau 762 Masehi atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansur. Dalam kitab Al-Mutawatta, secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, beliau juga mengambil hadis muqoti dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi-tradisi orang Madinah. Menurut Al-Satibi, dalam kitab Al-Muwafaqat menyimpulkan bahwa dasar-dasar Imam Malik ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan ra'yu. Dan ra'yu maslahah mursalah, sad al-dari'ah, adat atau urf, istihsan, dan istishab. Sedangkan fatwa para sahabat dan amal ahli Madinah digolongkan sebagai sunnah. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Hisham bin Muthalib bin Abdumanaf bin Qushayd. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada 28 Agustus 767 Masehi atau 150 Hijriah. Guru pertama Imam Syafi'i adalah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lain dari imam-imam di Mekah. Kemudian, karya Imam Syafi'i sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Misalnya, ilmu tafsir, fikih, adab, dan lain-lain. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri yaitu Al-Um,
dan Ar-Risalah. Kitab ini berisikan masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i. Adapun metode istinbat hukum Imam Syafi'i diantaranya: 1. Nas-nas atau Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum utama bagi fikih Islam. Yang kedua, ijma atau kesepakatan ulama pada suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah dengan bersandar kepada dalil-dalilnya. Yang ketiga, pendapat para sahabat. Yang keempat, qiyas. Beliau menilainya sebagai suatu ijtihad. Yang keempat ada Imam Hambali. Nama lengkap Imam Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal At-Saibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, beliau mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbali. Imam Ahmad Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watiq. Adapun pokok mazhab Imam Hanbali antara lain al-nusyuz, fatwa sahabat, ikhtilaf sahabat, hadis mursal dan doif, kemudian qiyas. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa fikih ikhtilaf adalah pemahaman tentang perbedaan pemahaman di antara ahli hukum Islam atau fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah, bukan usuliyah, disebabkan perbedaan pemahaman dalam mengartikan kata atau istilah, dalil atau dasar hukum, metodologi pengisbatan hukum, tempat, masa, dan guru. Penyikapan terhadap ikhtilaf fuqaha memilih yang dianggap rajah secara epistemologis dan bukan karena menghindari yang sulit atau berat. Fuqaha termasyhur adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.